Tapi ambil kabar ya, nenek-nenek gak ada yang masuk surga. Gak ada yang bilang bukan aneh Nabi Muhammad SAW. Oh bagaimana tuh? Kesian banget, makanya nenek-nenek yang udah rewot keribut gak masuk surga. Ada satu perempuan nenek-nenek datang kepada Nabi Muhammad SAW, bilang sama Rasulullah, ini nenek udah keribut, udah rewot. Datang ya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah doain aneh biar aneh masuk surga. Itu waktu Nabi lagi sibuk, ada urusannya kerjaan, dipotong sama dia perempuan. Ya Rasulullah doain. Nabi bilang, ngeliat ini nenek-nenek rewot yang udah tinggal kayak ibarat bangunan puing doang ya. Nabi bilang, Bu, maaf di surga gak ada nenek-nenek ya. Nabi jalan selesai kerjaannya. Dia perempuan dengar begitu dia melongo, di surga gak ada nenek-nenek. Dia pulang nangis, menggeruh, anak-anaknya pada repot semua. Umi kenapa ya? Tadi keluar bahagia mau ketemu Rasulullah, kok pulang nangis, ngegeruh begini, histeris. Kenapa? Iya, saya datang kepada Rasulullah minta didoain masuk surga. Nabi Muhammad bilang gak ada nenek-nenek di surga. Akhirnya anak-anaknya semuanya datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, lebih ibu kami nangis ngegeruh. Kenapa? Iya, barusan dia datang minta didoain masuk surga, engkau bilang gak ada nenek-nenek di surga. Nabi bilang, tersenyum tertawa, bilang sama ibu kalian, insya Allah dia masuk surga. Cuman kalau masuk surga modelnya gak begini, berubah jadi muda lagi, jadi perawan lagi, jadi cantik lagi. Bidadari yang paling cantik di surga, gak ada apa-apanya dibanding wanita dunia yang masuk surga. Masya Allah. Orang-orang Dayak itu orang baik, saudara. Walaupun mereka banyak yang bukan Islam, adat budaya mereka itu baik. Selama ini mereka nggak pernah ganggu orang Islam, saudara. Dulu saya pernah punya pengalaman beberapa tahun yang lalu. Saya datang ke Pontianak. Saya datang dapat 3 hari di sana. Ternyata sang gubernur, saudara yang kafir, itu diam-diam mengumpulkan pemuda Dayak dari daerah, saudara. Diangkut dengan truk-truk untuk dibawa ke tengah kota Pontianak, ke benteng mereka yang disebut rumah adat Betang, saudara. Kami nggak tahu, kami datang, kami dakwah. Saudara, begitu hari terakhir, jam 7 pagi, saya diantar ke bandara, saya terbang. Ternyata jam 8 pagi, mereka salah hitung. Mereka pikir saya belum pulang. Itu 2000 lebih pemuda Dayak dengan parang, dengan pandau turun ke jalan. Mau nyari saya, saudara. Kemudian saya punya spanduk semua dihancurkan. Umar sama Hamzah ini 2 orang yang terkenal, teman-teman, kalau berburu, burunya itu singa. Dia masuk Mekah gendong singa, tangan kanannya satu, di pundak kanannya satu pegang pedang. Beratnya singa itu digendong satu tahun. Tapi begitulah Umar gitu. Dia jalan, kata sahabatnya, kau mau kemana Ibnu Khattab? Dia bilang, saya mau bunuh Muhammad. Dialah yang telah memecahkan masyarakat Mekah nih. Begini, begitu, macam-macam. Sahabat ini takut Nabi benar-benar diperangi nih. Makanya sahabat ini bilang, kenapa kau urus Muhammad? Adikmu, adiknya Umar namanya Fatimah, sama adik iparmu namanya Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid ini salah satu dari 10 yang jamin masuk surga ya. Adik iparnya Umar sudah masuk agamanya Muhammad. Tujuannya sahabat ini sampein supaya Umar gak ke Nabi gitu. Pergilah Umar, dia bilang, apa betul adik saya sudah murtad tinggalin agamanya? Kata dia, silahkan kamu lihat sendiri. Pergilah ke sana. Rupanya si Fatimah sama Sa'id, Nabi SAW lagi tawaf. Ini si Rukana naik di atas batu tinggi lalu teriak, hai Muhammad. Nabi SAW balik, kau mau saya beriman? Ikut kamu? Kata Nabi SAW, tentu saja. Kata Rukana, saya punya syarat. Kata Nabi SAW, apa syaratmu? Kalau kau bisa kalahkan saya bergulat, maka saya akan jadi pengikutmu. Rukana pikirin Nabi gak bakal iyakan, karena orang semua takut sama dia. Gak pernah kalah bergulat, memang orangnya besar, tinggi besar, mengalahkan postur tubuh Nabi yang tinggi. Dia kaget, Nabi bilang, mengatakan, baiklah, bergulat dengan Nabi SAW. Dan perlu Bapak Ibu tahu ya, semua Nabi-Nabi dan Rasul diberikan kekuatan 10 orang laki-laki. Semua Nabi-Nabi dan Rasul, semuanya. Jadi mereka memang untuk membela agama Allah dikasih kekuatan 10 orang laki-laki. Nabi SAW gulat sama Rukana, beberapa gelakan gulat. Bagaimana TikTok diciptakan? Artificial intelligence yang memacu adrenalin anak di bawah 25 tahun dipelajari
2 tahun sebelum diluncurkan 2 tahun yang lalu. Jadi sudah 7 tahun perjalanan panjang TikTok tersebut dengan mengubah atau bahasa sainsnya mengengineering minat seseorang. TikTok bukan memenuhi maunya pasar, tetapi pasar minatnya diubah sesuai maunya TikTok. Kehadiran TikTok mengagetkan Microsoft, mengagetkan dunia. Yang saat ini Microsoft menjadi leader di dunia teknologi. Mereka tidak paham mengapa TikTok bisa lakukan itu, dan mereka ingin tahu bagaimana psychological engineering tersebut bisa dilakukan. Dan ini artinya bisa mengarahkan manusia nantinya kemana saja sesuai maunya platform. Nabi Yahya alaihissalam adalah satu orang Nabi yang dipenggal kepalanya oleh orang Yahudi. Dipenggal, disembelih, dipenggal dan dicincang-cincang badannya. Dicincang, dibuang badannya. Tangannya, salah satu tangannya diselamatkan oleh orang-orang beriman ketika itu. Tangan dia. Kemudian dibawa lari pergi ke Mesir di sebelum Islam. Disimpan di gereja Goptik di Mesir sebelum Islam. Jadi ketika Islam dan Islam sudah mula pada khalifah, di situ khalifah ke khalifah sampai zaman Utsmaniyah. Pada ketika itu gereja Goptik kata, kami tak mampulah nak jaga tangan Nabi, kita serahkan pada khalifah. Jadi diserahkan pada khalifah Utsmaniyah ketika itu. Pada diceritakan bahwasanya kelak di hari kiamat Rasulullah ketika berjalan ada orang yang sudah dicambuki oleh malaikat sebelum neraka. Ketika orang tersebut melihat Rasulullah dan dia adalah umat Nabi Muhammad, dia langsung bergantung di jubah Nabi Muhammad dan mengatakan, "Syafi'ni ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepadaku ya Rasulullah." Rasulullah akan mengangkat tangan, akan mohon kepada Allah karena beliau sangat rahmat, sangat cinta kepada Allah. Sebelum Rasulullah mengucapkan doa, malaikat yang mencambuki orang tersebut mengatakan, "Inna khasmahu Ramadan." Ya Rasulullah, musuh orang ini, saksi yang memberatkan orang ini di hadapan Allah adalah Ramadan, karena bukan hanya dia tidak puasa di bulan Ramadan, malah dia bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan. Yang tadinya Rasulullah akan berdoa, beliau membalik tangan dan mengatakan, "Ana bari'un mimman khasmahu Ramadan." Saya tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang dimusuhi oleh bulan Ramadan. Rasulullah saja tidak berani untuk memberikan syafaat kepada orang yang dimusuhi oleh bulan Ramadan. Karena beliau tahu bulan Ramadan bulan yang spesial, bulan yang penuh rahmat. Maka sungguh sayang kalau kita sia-siakan begitu saja, tidak berpuasa malah bermaksiat. Ingat, jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Orang fitnah, biarin dia fitnah sampai dia capek. Jangan dibalas dengan fitnah. Lalu apa yang saya harus lakukan, Ustaz? Maafkan. Masa sih Ustaz? Maafkan. Enak benar dia Ustaz? Maafkan. Nggak ada kata lain, jawabannya cuma itu. Maafin. Baik. Lalu dia bagaimana? Sudah enak-enak berbuat fitnah saya, sebarin saya. Allah ada. Allah subhanahu wa ta'ala itu kita yakini sebagai orang beriman, Sami', maha mendengar, Basir, maha melihat, Alim, maha mengetahui. Gak usah khawatir. Hukum yang telah Allah turunkan, setiap orang yang berbuat dosa pada Allah, dia kalau tobat Allah ampuni. Tapi kalau dosa berhubungan dengan hak makhluk, manusia, maka dia harus tobat kepada Allah dan meminta maaf kepada manusia yang dia buat salah. Gunjing, fitnah, mencuri, merusak nama baik. Jadi kalau kita begitu difitnah, langsung awalnya kita maafin. Udah deh saya maafin. Allah mengatakan wala afina anin nas. Hati kita steril kembali tuh. Kita mendapatkan pahala karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, gitu kan?